Jadi buat teman-teman, saya harap video ini bisa menjawab di pikiran kalian, kok dia bisa rame? Apa sih settingan yang diaktifkan? Apa sih dia tuh yang ya pakai apa gitu loh, kok bisa rame? Bang, kapan settingannya? Bentar dulu, saya kasih tahu dulu. Ini tahap-tahapnya, kalian harus tahu dulu, jangan mau langsung ke tengah. Emang kalau kita tahu ke tengahnya langsung, apakah kalian bisa langsung dapat hasil yang maksimal? Tidak. Kesalahannya ketika kalian mencari solusi, kalian langsung kepada intinya tanpa tahu jalannya. Yang ada hasil dari kalian mencari itu percuma ataupun sia-sia karena tidak tahu jalannya. Gitu, itu kesalahan. Ini saya udah nonton video A B C D E F G di luar sana ya, nggak di sini. Kalau di sini kalian nonton, kalian paham. Setiap hari pasti ada perkembangan. Oke? Teman-teman pernah ngerasa nggak udah capek-capek bikin konten tapi view-nya cuma segitu-segitu aja. Sementara orang lain uploadnya random video malah viral. Ya, saya juga pernah ngerasain itu. Sampai akhirnya saya menemukan satu tools ataupun satu cara ataupun satu settingan yang bisa bikin konten auto FYP ataupun viral. Jangan lupa nonton sampai habis, jangan di skip. Oke, kita bakalan kupas tuntas tentang cara jebolkan algoritma biar kita dapat FYP. Oke, ini teman-teman, jadi sebelum saya melakukan hal ini, saya tuh dulu pernah kayak misalkan ya prepare, kita ngupload, terus pakai HP yang bagus, pakai tripod, pakai ya intinya pakai pendukung lah ya, yang lain kayak mic gitu kan. Tapi yang saya dapat ya segitu-segitu aja gitu loh. Apa sih yang salah sama aku? Dan saya berpikir dalam artian, oke, ini algoritmanya nggak dapet mulu nih, kenapa ini? Karena orang lain bisa dapat algoritma, kok kita enggak. Nah, dari situ saya bisa menyimpulkan, oke, ini saya harus belajar. Kita harus menganalisa apa yang harus kita rubah dan apa yang harus kita kerjakan. Oke, ini untuk yang pertama, dan buat teman-teman, ini bisa berlaku kepada konten tema-tema tertentu ya. Ini dari segi kita memproduksi konten dulu nih. Yang pertama, kita harus punya hook. Nah, kan kalau misalkan hook itu nggak bisa semua tema ada. Misalkan kayak motivasi, kan itu nggak ada hooknya. Tapi motivasi itu belajar dari kata-kata. Terus yang ada hooknya apa aja sih bang? Kayak komedi, kayak misalkan kita ngeprank, terus kayak hiburan lah, intinya itu hook pasti ada. Dan edukasi pun kalau hooknya tetap ada gitu. Buat teman-teman yang di Facebook, ada yang lagi edukasi Facebook tapi hooknya kurang menarik ataupun kurang kuat, itu biasanya tidak bakalan mendatangkan penonton yang sangat banyak, teman-teman. Jadi di sini saya disclaimer dulu, kalian mau pakai tema mana? Misalkan, bang, kalau saya mau tema edukasi seperti abang, apakah boleh saya ngambil edukasi abang, kayak misalkan konsepnya saya copy terus saya upload di Facebook saya. Saya bilang nggak apa-apa, terserah kalian mau ambil silakan. Yang penting ini bisa dimanfaatkan sama orang lain. Oke? Nah, kita lanjut untuk ke pembahasan selanjutnya. Dari segi hook tadi udah saya jelasin, hook itu nggak semua tema ada. Tema kalian apa? Coba cari apakah ada hooknya atau tidak. Kalau misalkan dari tema kalian ada hooknya, kalian belajar hook. Hook itu apa sih bang? Hook itu 3 detik awal. Contoh ya. Ini contoh saya edukasi memakai hook. Cara cepat kita mendapatkan monetisasi konten cukup dengan 1 hari. Nah, itu kan hook. Hooknya gimana? Hook dimana kita bisa bikin penonton itu penasaran. Itu sebagai contoh. Jadi saya nggak bakalan ngambil contoh dari video orang lain, dari karya orang lain, saya nggak. Tapi saya kasih contoh ketika saya yang buat gitu loh. Ketika saya buat video saya, karya saya seperti itu. Buat teman-teman yang masih pemula banget, itu kalian harus cari tahu dulu tentang hook. Itu yang paling dasar ya. Terus yang kedua apa ya? Lupa saya, guys. Tenang, enggak lupa. Yang kedua itu kalian harus menentukan pasar kalian ya. Semua tema itu ada peminatnya masing-masing, betul. Tapi kita harus tahu nih dalam arti kondisinya kayak gimana gitu loh. Misalkan sekarang lagi nggak ada isu viral ataupun nggak ada yang viral-viral kayak kemarin gitu kan. Nah, kalau nggak ada viral yang seperti ini, kita lihat nih tema kita banyak ke peminatnya. Kalau misalkan memang tema kita sepi, ya kita mau sampai jungkir balik, mau sampai terbang sana sini, mau sampai nangis darah pun, ya kalau temanya sepi peminat, ya itu susah, ya kan? Bang, kan itu seluruh dunia. Iya, seluruh dunia. Tapi
kalau disebut sepi peminat itu ya sepi gitu loh. Tema ini misalkan ini contoh ya, ini contoh, bukan saya bilang tema ini sepi, ini contoh. Misalkan si A dia komedi, si B dia itu ke masak lah ya, ke masak. Nah, dari dua orang tersebut itu pertama beda tema. Nah, yang satunya itu memang video masak itu sepi misalkan karena peminatnya nggak ada di Facebook. Nah, dari situ ya udah kita harus pindah tema nih, karena kita mengejar apa? Mengejar viral dan FYP gitu kan. Jadi kita pindah dulu ke tema yang rame peminatnya. Itu yang harus kalian ketahui. Jangan asal pilih tema. Terus yang ketiga nih, apa bahas tema dulu ya? Oh iya, bahas tema dulu ya. Hambatan ketika kita menjalankan suatu tema itu kita nggak sejalan dengan hobi kita. Itu pertama, itu paling banyak banget. Bang, ini gimana nih kalau saya tema ini, kan nanya ke saya, Bang, tema yang cocok apa nih? Saya kasih tahu dong, tema pasar yang banyak peminatnya, banyak penontonnya, saya kasih tahu dong. Ya, temanya ini, antara ini. Orang tersebut bukannya malah jadikan referensi, tapi malah ngeluh balik ke saya. Kan jadi saya bingung. Makanya saya bilang untuk masalah tema, saya nggak bakalan bisa menentukan, diri kalian lah sendiri yang menentukan. Oke, next. Ketika saya ngasih referensi ini rame, ya dia ngeluh ke saya balik bicara, katanya, Bang, kalau tema kayak gini saya nggak bisa, Bang. Ini kayak gini, Bang. Ini kayak gini, Bang. Aduh, kebanyakan alasan ya, guys. Aku nggak bakalan bisa menentukan tema untuk kalian, mau siapapun itu. Kalian hanya bisa menentukan tema sama diri kalian sendiri, mana yang menurut kalian mau dikerjakan. Karena kalau misalkan saya bilang ini, kalau diri kalian sendiri tidak mau mengerjakan, ya nggak bakalan jalan, ya. Oke, next. Udah, itu tema yang kedua. Yang ketiganya, kita harus bisa mengupgrade skill kita setiap hari demi hari, ya. Bang, kapan settingannya? Bentar dulu, saya kasih tahu dulu. Ini tahap-tahapnya, kalian harus tahu dulu, jangan mau langsung ke tengah. Emang kalau kita tahu ke tengahnya langsung, apakah kalian bisa langsung dapat hasil yang maksimal? Tidak. Kesalahannya ketika kalian mencari solusi, kalian langsung kepada intinya tanpa tahu jalannya. Yang ada hasil dari kalian mencari itu percuma ataupun sia-sia karena tidak tahu jalannya. Gitu, itu kesalahan. Ini saya udah nonton video A B C D E F G di luar sana ya, nggak di sini. Kalau di sini kalian nonton, kalian paham. Setiap hari pasti ada perkembangan. Oke? Nah, dari situ kalian apa tadi yang terakhir, yang ketiga saya lupa tuh, jadi kemana lagi. Yang ketiga itu tadi dari segi apa ya? Oh, upgrade skill. Oke. Ya, ini untuk kalian pemula itu wajib upgrade skill setiap hari. Upgrade skillnya seperti apa, Bang? Dari segi kita produksi konten banyak, Bang. Iya, jabarin aja satu-satu, kayak ngedit, kayak kita ngambil video, cara kita ngerekam, cara kita mengupload. Ya, maksud cara mengupload tuh bukan berarti kita harus kita setting ini, kita setting itu, enggak. Tapi lebih ke ini udah bener belum nih, sebelum kita upload, sebelum kita publish, kita harus harus menilai dulu nih video kita sendiri. Kalau kita sendiri nggak bisa menilai, kasihlah ke teman kalian, teman deket, saudara ataupun siapa. Coba kasih video kalian, ini saya punya video ini, menurut kamu bagus nggak? Tapi dengan jujur ya, jangan sampai karena saya sendiri yang minta, kamu bilangnya bagus-bagus aja padahal jelek. Jangan seperti itu ya. Coba jujur aja dari hatimu, kayak gitu. Nanti dari seseorang tersebut kita bisa punya jawaban antara bagus atau tidak. Kalau misalkan disebut tidak bagus, oke, ini salah. Coba tanya, menurut kamu nggak bagusnya dari mana? Kalau dia bisa jawab, kalian benerin mana yang menurut dia nggak bagus, gitu kan. Kalau misalkan orang tersebut yang ditanya nggak tahu alasannya apa, oke, berarti ini produksi saya gagal total karena tidak bisa orang itu nyaman gitu. Ya, teman-teman. Terus kita lanjut untuk settingan. Ini teman-teman yang menunggu dari tadi, Bang, settingannya mana, Bang? Settingannya. Saya bilang settingan itu tidak ada.
Yang ada itu kalian cuma ngikutin peraturan Facebook, kebijakan Facebook, jangan sampai melanggar kebijakan Facebook. Yang disebut kebijakan itu apa, Bang? Kebijakan itu dari segi kita bikin konten, jangan ada benda tajam, jangan ada pembunuhan, jangan ada darah, terus ada yang kekerasan, yang lain. Nah, itu kalian harus pelajari itu. Karena kalau misalkan ada hal seperti itu, biasanya tidak direkomendasikan ke luar gitu kan. Malahan akun kita yang terkena imbasnya ataupun hukuman. Bang, saya udah hapus postingannya udah dihapus, Bang, sama Facebook, tapi kok masih tidak direkomendasikan, Bang, masih merah. Ya iya, teman-teman. Contoh saya ilustrasikan. Saya ngambil barang di warung, kena tuh, barang saya masih ada nih, saya pegang. Saya ditangkap sama polisi, dibawa ke polisi, ditanya, mana barang yang kamu ambil? Saya kasihlah, ini Pak, yang saya ambil segini, gitu kan, seadanya saya kasih lagi. Dalam keadaan barang tersebut belum rusak, belum dibuka. Terus dari pihak polisi apa? Oke, diambil barangnya, dikasih sama yang punya, saya kena hukuman. Tetap jalanin hukuman, ya teman-teman, ya. Paham ya? Oke, itu ilustrasinya untuk masalah kita kena hukuman, kita udah dihapus, udah diberesin ini, tapi masih kena ya. Ya itu ilustrasinya seperti itu, hukuman tetap berjalan. Oke, next. Terus kalau kalian udah paham dari kebijakan dan larangan di Facebook, menurut saya settingan-settingan A, B, C, D, F, G itu tidak ada kecuali 8 praktek terbaik, yaitu kita membagikan ke grup, kita nambahin hashtag, nambahin caption, terus sama kita di situ nge-share video kita yang sudah kita upload. Nah, itu aja sih, nggak ada settingan A, B, C, D, F, G ya. Coba kalian rasain deh. Yang disebut settingan banyak sekali ya di luar sana yang ngebahas settingan A, B, C, D, F, G itu apa sih settingannya? Yang nggak berpengaruh. Yang berpengaruh tuh kita harus konsisten, kita harus satu tema, dan kita harus tahu tema mana yang rame. Tema mana yang rame, gimana cara konsepnya biar rame. Gitu loh, nggak ada settingan sebenarnya. Jadi buat teman-teman, saya harap video ini bisa menjawab di pikiran kalian, kok dia bisa rame? Apa sih settingan yang diaktifkan? Apa sih dia tuh yang ya pakai apa gitu loh, kok bisa rame? Teman-teman, saya kasih tahu yang bisa rame yaitu tergantung Facebook yang ngasih sebenarnya, tapi ada jalan lain. Jalan lainnya dalam artian kita harus konsisten dan kita harus tahu pasar yang sedang rame kemana. Ya contoh misalkan kayak gini, posisi lagi lebaran itu orang-orang lagi butuh daging ayam ataupun daging sapi, otomatis penjualan daging itu naik. Nah, seperti itulah ilustrasinya. Kalian harus cari tema yang memang lagi disukai banyak orang gitu kan. Jadi kita tuh cepet naiknya. Daripada kita cari settingan A, B, C, kita habis di situ. Waktu kita nyari settingan A, B, C nggak nemu, nggak ada hasilnya. Ya memang hasilnya ya memang mempengaruhinya tuh ya dari situ, teman-teman. Dari cara kita ngupload, dari kita menentukan tema, dari kita menentukan peminat pasar tema kita tuh rame apa enggak. Kalau nggak rame ya terpaksa kita pindah gitu. Terjawab ya teman-teman. Soalnya kemarin tuh banyak yang menanyakan hal tersebut gitu. Bang, gimana caranya FYP ataupun viral? Ya seperti itu, kita harus tahu dulu nih pasarnya kemana. Minat penonton sekarang lagi kemana nih? Di Facebook ya. Jangan disamain. Di TikTok dia tuh temanya ini banyak nih, laku nih. Di Facebook belum tentu. Di YouTube rame nih tema ini. Di Facebook belum tentu. Ya sebaliknya juga, di Facebook rame, di YouTube belum tentu. Di Facebook rame, di TikTok belum tentu. Nah, seperti itulah teman-teman, namanya sosial media. Tapi ya ada kesamaan dari segi kita menentukan tema gitu kan. Ya kita harus tahu dulu lah. Minimal itu harus tahu mana sih yang bakalan peminatnya tuh lebih banyak. Kalian harus meriset itu dan kalian harus bisa menguasai hal tersebut. Oke, sekian dulu dan terima kasih buat teman-teman yang nonton sampai detik ini, sampai akhir ini. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa komentar di bawah. Jika ada pertanyaan, kita bakalan bahas di next video. Terima kasih. Assalamualaikum.